Pertanyaannya banyak buat beliau. Pak Yohanes, Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Kenapa Bapak ini sangat idealis, Pak? Sebagai contoh, yang pertama, Bapak lebih menginginkan banyak orang Indonesia yang memiliki dibandingkan negara lain. Kemudian transparansinya nggak tanggung-tanggung. Bapak sepertinya sangat memperhatikan pemilik Nagaya. Apa alasannya, Pak, kalau boleh saya tahu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak ya. Jadi kalau saya boleh cerita awal ceritanya kenapa saya membuat Nagaya, ya. Jadi latar belakang saya, ya setelah saya sudah tidak lagi terjun di dunia tambang, saya jadi pengacara, ya bukan pengacara yang ngebela orang ya, pengacara itu pengangguran, nggak ada acara. Ya akhirnya saya menekuni lagi hobi saya, pendidikan saya yang dulu yaitu IT. Nah, tahun 2017 itu mulai banyak kripto-kripto yang bermunculan. Dan mulai banyak yang meminta saya untuk membuatkan koin. Ya, karena pada waktu itu token belum heboh ya. Waktu itu masih koin yang heboh. Dengan nominal yang tidak sedikit. Ya, kenapa? Karena udah terkenal dulu. Bikin koin itu modalnya ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan hanya bisa orang luar negeri yang bikin. Nah, tapi saya sedih. Kenapa? Karena banyak cryptocurrency yang dibuat itu hanya ujung-ujungnya adalah scam atau non-performing atau hanya sebagai exit plan, ya. Nah, dari situ kemudian tim bilang, ya, dan mungkin Bapak Ibu tahu ya yang namanya BitConnect ya. Nah, itu teman saya itu bukan cuma itu orang ibarat kata tuh yang tadinya hidup mungkin bisa 7 turunan, sekarang untuk mikirin diri sendiri aja setengah mati. Gara-gara kasus BitConnect. Ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa cryptocurrency ini awalnya dibikin dengan tujuan yang baik. Tapi banyak disalahgunakan. Ya itu tentu saja udah pasti ya. Jadi kita nggak bisa juga nyalain cuma cryptocurrency. Kenapa? Pisau yang paling bagus pun itu tergantung siapa yang megang. Ya, bisa dipakai untuk yang baik ataupun bisa dipakai yang jahat. Nah, dari situ kemudian kita berpikir dengan banyaknya permintaan untuk bikin cryptocurrency, kenapa sih kita nggak bikin sendiri aja yuk? Tapi kita mau bikin yang memang benar-benar benar-benar layaknya atau nantinya dilayak untuk dianggap sebagai mata uang. Jadi saya lupa nambahin sedikit ya. Kenapa pemerintah Cina itu sangat khawatir? Ya, Bapak Ibu lihat tadi coin market cap, ya jadi market cap dari cryptocurrency sampai 3 triliun dolar. Isinya apa? Isinya itu adalah koin-koin yang tambah lama tambah nggak benar. Yang saya bilang tadi, segala macam binatang muncul. Ya, dengan jumlah yang luar biasa. Satu token 1.000 triliun token. Jadi satu nama itu bisa 1.000 triliun token, 10.000 triliun token. Walaupun mereka mengklaim dijual cuma dengan harga 0,0001 dolar, tapi kalau dikali jumlahnya, itu kan menghasilkan nilai market cap yang tinggi. Jadi oleh pemerintah Cina, ini apaan? Ini udah nggak sehat. Ya, dengan banyaknya yang bermunculan seperti itu, ya ibarat kata satu muncul pakai nama binatang, yang lain ngikutin. Ya, sampai banyak klaim-klaim yang salah. Contoh, ada yang bilang, oh, kalau token itu sudah ada di Binance Smart Chain, artinya token itu terbukti. Ya, Bapak Ibu jangan salah. Kemarin dari Indonesia ada orang iseng bikin namanya babi ngepet token. Sorry ya, saya sebut itu. Babi ngepet token. Dan jelas-jelas dia bilang, ini token bercandaan. Gitu loh. Dan dibuatnya di Binance Smart Chain. Tapi di-approve sama BSC ya Pak ya? Di-approve sama Binance Smart Chain iya, itu ya? Iya. Jadi itu bukan jadi suatu jaminan. Nah, di sini yang kita selalu tekankan. Kenapa Nagaya itu susah-susah sih Pak ngurus di SFE? Kenapa susah-susah ngurus di akses? Ya kan? Supaya apa? Kita itu ingin memberikan edukasi juga kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, bahwa yang namanya verifikator, ya
itu bukan coin market cap, itu bukan exchanger, gitu loh. Itu bukan chain yang digunakan. Jadi kalau dia udah pakai Ethereum atau dia udah pakai apa Binance, itu bukan berarti dia memang proven, memang terbukti, bukan, gitu loh. Nah, yang bisa membuktikan itu adalah asosiasi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bukan dokter, tidak punya sertifikat dokter, tidak punya ijazah dokter, apakah bisa masuk di IDI, Ikatan Dokter Indonesia? Nah, itu dia. Ya, jadi kami di sini ingin mengajarkan juga, ingin mengedukasi juga. Siapa sih lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi itu yang memang punya kewenangan untuk memverifikasi? Itu dia tadi. Ya. Nah, terus boleh satu lagi pertanyaan Pak Dhani sebelum saya ada sedikit yang saya mau sampaikan juga. Oke, ini ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Bapak Ibu, Ya. yang pertanyaannya belum terjawab hari ini, nanti seperti biasa saya akan kirimkan kontak saya ya. Nanti boleh kontak, tapi saya nggak akan melayani pendaftaran. Silahkan daftar ke orang yang memberikan Anda informasi. Pak, ini pertanyaan yang menurut saya menjawab pertanyaan mewakili pertanyaan banyak orang, Pak. Ya. Menurut Pak Yohanes, apa pesan yang dapat Bapak berikan kepada mereka yang meragukan masa depan Nagaya ini seperti apa? Karena kita mengetahui ada sangat banyak koin-koin yang ujung-ujungnya tidak bisa masuk exchanger, ataupun kalau sudah masuk, hilang nilainya karena developer sudah tidak bertanggung jawab lagi. Menurut Bapak, di mana menurut Bapak masa depan Nagaya ke depannya? Silakan Pak. Oke, ya baik, makasih Pak Dhani. Ya, jadi satu hal ya Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya itu awalnya itu berkeinginan keras supaya koin Nagaya ini dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Ya. Konsep Nagaya ini lahir murni dari otak-otak orang Indonesia. Ya, jadi bukan orang luar. Ya. Tetapi satu hal yang saya sadari, ya, kita masih kurang infrastruktur, kita masih kurang fasilitas yang bisa digunakan. Tetapi yang saya mau, semua proyek Nagaya itu saya akan usahakan supaya ada di Indonesia. Ya, kenapa? Karena ya untuk menambah juga lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, tetapi ada satu kesedihan kita. Ya, sekarang saya kasih statistik sedikit ya. Jumlah pemegang Nagaya dari Indonesia itu ada sekitar 15 ribuan. Dengan jumlah Nagaya yang terjual di Indonesia itu sekitar 1,4 juta Nagaya. Ya. Di Korea, jumlah pemegang Nagaya di Korea itu hanya 220 orang. Dengan jumlah Nagaya yang ada di sana, yang dipegang oleh orang Korea, 1,1 juta Nagaya. Wow. Ya. Nah, jadi itu menimbulkan kekhawatiran buat saya. Kenapa? Bapak Ibu harus ingat, semua profit sharing itu diberikan kepada semua pemegang Nagaya. Saya tidak bisa membedakan, ini pemegang Nagaya ada dari Indonesia kah, ada dari Singapura kah, ada dari Korea kah, ada dari Rusia kah, ada dari Jepang kah, saya nggak bisa membedakan. Kita tidak boleh juga membeda-bedakan. Nah, jadi ya sebenarnya ada kesedihan juga ya pada waktu pertama-tama Nagaya tahun 2019 itu awal masuk kita pasarkan di Indonesia dan kurang menarik. Karena ya jujur ya, kalah sama yang 1%, 2%, 3% sehari itu. Ya. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan setelah 1 tahun. Jadi akhir 2018. 1 tahun kemudian setelah dikejar-kejar oleh Profesor Jung, kita punya Chief Marketing Officer, saya sampai diiniin, kamu tuh serius nggak mau pasarin Nagaya di Korea? Kalau kamu serius, kamu datang ke Korea. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke Korea. Dan kita menyiapkan semuanya di Korea. Tapi ya ada lagi hambatan, yaitu di COVID. Nah, tapi saya bersyukur. Karena COVID ini banyak sekali, yang tadi saya bilang ya 1%, 2%, 3%, ya bahkan yang lembaga-lembaga besar, ya organisasi-organisasi yang besar, itu akhirnya kolaps. Nah,
Kenapa? Karena mereka semua itu selalu memberikan yang namanya fixed return. Mereka selalu ngasih angka yang pasti. Di Nagaya, kami tidak mau seperti itu. Ya, kami bekerja, kami mengerjakan bisnis, kami mengerjakan proyek. Ya. Kami yang bisa kami berikan adalah kita akan transparan. Kita akan kasih tahu berapa sih profit dari proyek ini, atau adakah kerugian dari proyek ini. Ya, nah syukur ya kita selama 5 kali pembagian ini ya kita berhasil meningkatkan. Ya, tapi ya Bapak Ibu harus diingat bahwa Nagaya ini kami tidak akan pernah ya bermain di dunia trading saham kah, trading kripto kah, trading forex, tidak. Kenapa? Karena ya itu resikonya pun tinggi ya. Dan kami ingin lebih memilih untuk bermain di bisnis real. Ya, apakah cuma ditambang? Tidak. Ya, target Nagaya dari awal adalah setiap tahun kami ingin menambah satu proyek baru. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa Nagaya ini seperti hutan, tapi hutan yang sedang dikembangkan. Nggak pernah ada hutan, ya setahun kemudian udah jadi kota metropolitan, nggak ada. Ya, kecuali itu nanti ya pusat pemerintahan baru yang di Kalimantan itu mungkin, tapi itu kan dananya gila-gilaan gedenya. Ya, di Nagaya kita akan berkembang seiring dengan waktu. Oke, nah jadi pertanyaan yang tadi adalah seberapa yakinkah saya dengan Nagaya? Saya sangat yakin. Ya, kenapa? Karena sekarang ini Nagaya adalah satu-satunya perusahaan yang saya jalankan. Ya, perusahaan lain udah saya lepas semua. Nagaya ini adalah satu-satunya. Jadi tadi Pak Dani bilang, Nagaya ini adalah anak saya. Ya, nah, jadi pasti akan saya kembangkan. Ayo, bukan saya aja ya, mari kita kembangkan Nagaya bersama-sama. Bapak Ibu harus ingat bahwa apa referral yang kami berikan kepada Bapak Ibu, ya itu adalah rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang sudah mau bersusah payah cerita ke teman, ya itu kan pasti modal juga ya, modal air putih untuk minum kan. Kalau udah ngomong panjang-panjang, udah ngetik lama-lama kan pegel juga ya. Nah, itu dia, modal air minum, udah modal emosi. Saya yakin pasti banyak yang emosi. Ya, Adani aja sekarang emosian kalau di kantor. Ya. Nah, jadi pasti ada. Tapi ya kita harus ingat bahwa ya itu adalah apa namanya ya histori kita. Lah ya, Pak ya. Iya, itu histori kita. Itu adalah sesuatu yang nantinya bisa kita ceritakan kepada anak cucu. Kamu tahu nggak ya? Ya, papa atau mama, bapak atau ibu ini dapat Nagaya ini setengah mati loh. Ya. Nah, terus kenapa? Kenapa? Kami selalu mengatakan angka tahunan Bapak Ibu. 5 tahun, 20 tahun. Karena di Nagaya, kami semua tidak ada yang percaya dengan yang namanya cepat kaya. Nggak ada. 1 bulan bisa langsung kaya, itu nggak ada. 1 tahun bisa langsung kaya, itu nggak ada. Semua itu butuh proses. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya yang namanya Facebook, ceritanya Facebook kayak apa, ceritanya Google kayak apa, ceritanya Alibaba itu seperti apa, itulah yang sedang kami bangun. Ya, jadi Nagaya ini bukan perusahaan yang sudah besar, terus jualan koin, tidak. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memang kita rintis bersama-sama. Ya, tambang itu punya keluarga saya. Ya, nah, jadi harus diingat yang punya saya itu adalah Nagaya. Ya, jadi yang ingin saya kembangkan adalah Nagaya. Suatu saat nanti, apakah kita akan punya tambang sendiri? Pasti. Ya, saya bisa bilang. Apakah Nagaya punya aset sendiri? Pasti. Sekarang ini kita memang masih numpang, masih nebeng. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau terjun di dunia tambang, itu bukan cuma duitnya, tapi waktunya. Bapak Ibu pasti nggak mau kan? Saya bilangin, kita jualan dulu semua Nagaya habisin, habis itu tunggu 6 tahun. Ya, baru kita bisa kasih profit sharing, baru kita bisa kasih benefit, kabur semua. Ya.
Nah, di Nagaya kita manfaatkan apa kesempatan yang ada, apa fasilitas yang ada, itu yang kami gunakan. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa kita di sini bersama-sama mengembangkan Nagaya. Dan saya nggak mau ya nanti Bapak Ibu Nagaya baru naik 10 kali, baru $10, jual lah cepet-cepet. Ya, jangan. Ya, Bapak Ibu harus ingat. Ya, kecuali kepepet ya. Kalau kepepet kita nggak bisa ngomong deh. Ya, tapi Bapak Ibu harus ingat. Jadikan Nagaya ini sebagai aset masa depan. Ya, nah tentang exchanger, ya, apakah Nagaya itu akan masuk exchanger? Pasti, pasti. Tapi kami ada aturan yang harus kami ikuti. Dan kami tidak mau mengorbankan aturan tersebut. Jangan sampai gara-gara kami hanya mau masuk exchanger cepat-cepat, kami mengorbankan peraturan yang ada. Ya. Nah, untuk masuk exchanger, apakah kami mau cepat-cepat masuk exchanger? Mau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu masuk ke exchanger, ya, kami bisa membuat harga itu naik. Bukan dengan cara pump and dump ya, bukan. Tapi kami punya strategi sendiri. Ya, mungkin Pak Dhani udah sering cerita. Kalau kita punya satu proyek bagaimana, punya 2 proyek bagaimana, punya 3 proyek bagaimana. Ya, nah kami punya strategi dan kami mau secepatnya masuk di exchanger. Apakah kita akan masuk di exchanger Indonesia? Pasti. Ya, pasti. Itu juga keinginan kami. Ya, jadi semua ini ada waktunya, ada masanya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itulah yang harus kami ikuti. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya, sebelum dan sesudahnya apabila ada salah-salah kata, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.